Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Baik, terima kasih ketua kelas. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Tolong yang di belakang, yang kursinya masih kurang rapi, ya, meja-mejanya tolong dirapikan terlebih dahulu. Ya, baju-bajunya tolong dimasukkan ke dalam, yang masih belum rapi. Ya, biar kita teratur ya, memulai pelajaran kita. Nah, baik, terima kasih. Bapak akan menyampaikan sekarang ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kalian nanti Bapak harapkan menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ya, beserta hadis-hadisnya. Baik. Kemudian kalian mampu nanti menjelaskan tentang kandungan ayat yang terkandung dalam ayat 104 surah Ali Imran ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian nanti Bapak harapkan kalian mampu mengamalkan ya, mengamalkan apa intisari dari kandungan ayat dari surah Ali Imran ayat 104 ya. Ya, kita belajar materi pada hari ini yaitu kewajiban dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa kita mempelajari ini? Ya. Karena kita dalam beragama ya wajib yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf yang menyerukan kepada kebaikan. Ketika kita melihat sesuatu kemungkaran misalnya kita nahi itu artinya kita tolak ya, atau kita serukan kepada kebenaran ya, seperti itu. Tolong dibuka dulu buku paketnya. Sudah? Nah, sekarang Bapak minta kalian membaca ya. Salah satu dari kalian membaca yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Di sini ayat Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 104. Siapa yang mau membacakan untuk kita? Ada yang mau membacakan? Ya silakan Agus. Baik, artinya baik sekali ya, terima kasih Agus ya. Kemudian Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian yang bersangkutan dengan materi kita pada hari ini ya. Apakah pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah? Ada yang bisa jawab? Apa itu pengertian dakwah ya menurut bahasa dan istilah? Ya, silakan Adis. Oke, baik, terima kasih Adis telah menjawab ya. Bagus sekali ya jawaban dari Adis. Apa itu pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah ya. Jadi
menurut bahasa, ya, dakwah itu adalah da'a yad'u, dalam bahasa Arab itu da'a yad'u da'watan. Ya. Tahu artinya? Ya, tahu? Itu artinya menyerukan, ya. Da'a yad'u da'watan. Ya. Kata dakwah itu berasal dari kata itu, ya. Yang artinya menyeru atau mengajak. Mencoba tulis, ya. Nah, Ajis tolong baca apa ini? Baik, ya, ini adalah asal kata dari dakwah, ya. Da'a yad'u da'watan, yang artinya ajakan atau seruan. Nah, kemudian apa itu dakwah secara istilah? Ya. Apa itu dakwah secara istilah? Ada yang bisa? Ya, silakan Ahmad Yani, silakan. Apa itu dakwah menurut secara istilah? Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ahmad Yani. Ya, terima kasih Ahmad Yani. Apa itu dakwah menurut secara istilah? Ya, baik. Dakwah menurut istilah adalah baik. Ini dakwah secara istilah, ya, yakni kegiatan menyeru kebaikan untuk beriman kepada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh atau syariat agama Islam, ya. Begitu, ya. Kemudian satu lagi pertanyaan, ya. Sebutkan tiga cara dalam rangka merubah kemungkaran, ya. Tiga cara dalam merubah kemungkaran. Silakan. Silakan Abdul Aziz. Baik. Terima kasih, Abdul Aziz. Baik sekali dari
Tiga cara dalam rangka merubah kemungkaran, ya. Apa saja tiga cara tersebut? Seperti yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang ke-40 berapa? 49 ya, yang berbunyi, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ubah dengan tangan-tangan kalian. Ya. Apabila tidak mampu, kemudian apa? Ubah dengan lisan atau ucapan, ya, dengan seruan. Kemudian apabila tidak bisa, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati, ya. Sungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, ini hadis sahih dari hadis riwayat Muslim nomor 49. Ya. Nah, ini, ya, perhatikan. Tiga cara mengubah kemungkaran sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apabila kita mempunyai kuasa, ya, misalnya kita sebagai pemimpin, maka kita bisa mengubah dengan tangan. Tapi di sini tidak seharusnya dengan kekerasan, ya, dengan ajakan seperti itu, ya, dengan sebaik-baiknya lah, ya. Sini ubah dengan tangan atau kekuasaan. Kemudian ubah dengan lisan. Apabila kita tidak mampu mengubah dengan tangan kita orang yang kita ajak atau orang yang kita bawa kepada kebaikan, mereka tidak mau menerima, maka dengan lisan kita, dengan lisan, ya, dengan ucapan kita ajak, ya. Kemudian apabila tidak mampu juga, maka ini selemah-lemahnya iman, ingkari dengan hati, ya, ingkari dengan hati kita. Apabila kedua cara ini kita tidak mampu, ingkari dengan hati kalau mereka ini berbuat salah, ya, berbuat salah. Sungguhnya ini adalah selemah-lemahnya iman. Baik, ada yang tidak paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Sekarang Bapak ingin kalian membaca Quran Surah Al-Imran ayat 104. Silakan. Angkat tangan yang ingin membacakan. Silakan, Siti. Baik. Ya, bagus sekali. Qiraah dari Siti, ya. Terima kasih, Siti. Baiklah. Setelah kita tahu tadi 3 cara merubah kemungkaran, ya. Apabila kita melihat kemungkaran,
seyogyanya kita harus jangan diam ya. Setidaknya kita mengingkari dengan hati kita, ya. Jangan malah menyetujui seperti itu ya. Jangan kita menyetujui perbuatan salah tersebut. Oke. Sebagaimana yang tadi yang dibacakan oleh Siti ya, ayat Ali Imran ayat 104, yakni wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Artinya tuh hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka orang yang menyeru kepada kebaikan, mereka beruntung, yang mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat 104 ini Allah memerintahkan kepada kita yang telah terikat kuat dalam ukhuwah Islamiyah secara berjamaah bersama-sama menyuruhkan kepada umat manusia yang lain guna melaksanakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, menjauhi serta memberantas kemungkaran yang terjadi. Ya. Jika unsur ini telah ada dalam suatu kelompok, ya, maka terbentuklah apa yang disebut dengan umat yang kokoh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Apabila dalam suatu suatu kelompok atau dalam masyarakat tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar, maka masyarakat tersebut bisa dikatakan belum kokoh ya, belum kokoh dalam kemasyarakatannya karena masih membiarkan yang mungkar begitu ya. Kemudian perintah berdakwah kepada kebaikan serta amar ma'ruf. Jadi barometer yang menjadi alat ukur amar ma'ruf nahi munkar adalah Allah dan Rasulullah yang berdasarkan pada apa? Pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Bukan adat istiadat, bukan ya. Maka dari itu perintah amar ma'ruf adalah perintah guna menegakkan tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta menegakkan syariat ya, syariat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an ya. Kemudian mencegah untuk melarang kemungkaran. Nah, perbuatan mungkar yang terjadi pada umat Islam juga diukur dengan barometer Al-Qur'an dan hadis. Kemungkaran dapat berupa kekafiran, kekufuran, kesyirikan ya, meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Nah, itu juga termasuk pengingkaran atau mungkar ya. Nah, di sini bersangkutan dengan hadis Rasulullah SAW yang kita bahas tadi ya, ini, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangan ya, dengan kuasanya. Tentu saja dengan dengan etika-etika yang baik ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan ya. Kemudian dengan lisan ya. Apabila tidak bisa juga maka dengan hati. Semuanya itu selama-lamanya iman ya. Kemudian larangan ancaman keras bagi yang berpecah belah dalam agama Allah. Ya, Allah melarang kita berpecah belah. Kenapa? Maksud berpecah belah di sini adalah seperti berpecah belahnya dalam umat terdahulu. Ya, seperti golongan Yahudi, Nasrani, sesat serta kafir setelah terpecah belah dalam agamanya.
ya, Allah telah memberikan keterangan berupa Al-Quran dan Sunnah, ya, terpecah belah di sini seperti meragukan kebenaran. Meragukan kebenaran itu bisa menimbulkan perpecahan, ya. Serta meyakini terdapat hukum yang lebih baik selain Al-Quran. Nah, ini kita tidak boleh, ya, tidak boleh bahwasanya menganggap ada hukum yang lebih baik daripada Al-Quran. Itu bisa menimbulkan keraguan atau perpecahan, ya, menimbulkan kemungkaran. Serta Al-Quran dan As-Sunnah merupakan itu dasar atau dalil dalam yang tidak dapat disalahkan serta tidak pernah salah, ya, atau bisa disebut bersifat absolut. Itu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan seputar pembahasan materi kita amar ma'ruf nahi munkar? Tidak ada? Sudah paham semua, ya? Sudah paham semua? Baiklah, mungkin ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Krisno. Baik, terima kasih Krisno. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu kewajiban, seperti dalam judul, ya, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ya, bahwasanya kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi munkar, menunjukkan kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, karena itu dalam syariat Islam. Di situ wajib, ya, kewajiban, maka kita diharuskan, ya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk minggu depan buka LKS-nya, buku paket, kita masuk ke dalam judul berbakti kepada orang tua, ya. Nah, itu judul kita untuk minggu depan. Baiklah. Sekali lagi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, ya, kepintaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian anak-anak murid Bapak, ya. Baiklah, silakan untuk kelas bikin doa. Baiklah, cukup sampai di sini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.